Polisi ringkus sindikat pencuri baterai tower provider. Dari Jalan Setapak hingga Rumah Harapan Langkah bersama TNI dan rakyat di TMMD ke-126. Belanja oleh-oleh sambil menyelami cerita budaya Maluku. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Selain 3 informasi tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai peristiwa menarik lainnya untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Di Treskrimum Polda Gorontalo berhasil mengungkap sindikat pencurian baterai tower provider. 3 orang pelaku ditangkap, 1 diantaranya bertindak sebagai penadah. 2 pelaku lainnya merupakan mantan pekerja di perusahaan provider yang sudah beraksi di 8 lokasi, 5 di Gorontalo dan 3 di Sulawesi Utara. Inilah 3 tersangka kasus pencurian baterai tower provider yang diringkus tim di Treskrimum Polda Gorontalo. Polisi menangkap mereka setelah mengungkap rangkaian aksi pencurian di sejumlah lokasi milik perusahaan telekomunikasi. 1 dari 3 tersangka berperan sebagai penadah, sementara 2 lainnya menjadi eksekutor lapangan. Direktur Reskrimum Polda Gorontalo Kombes Ade Permana mengungkapkan, ketiganya sudah berulang kali melakukan aksi pencurian di 8 lokasi, 5 di Gorontalo dan 3 di Sulawesi Utara. Hasil penyidikan menunjukkan 2 pelaku utama pernah bekerja sebagai teknisi di perusahaan provider tersebut. Keduanya diduga nekat melakukan aksi ini karena sakit hati setelah dipecat. Dari 8 TKP, para pelaku berhasil menggasak 22 unit baterai berat masing-masing 200 kg. Seluruhnya mereka jual ke penadah dengan harga sekitar Rp8.000 per kilogram. Akibatnya pihak perusahaan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Itu telah terjadi tindak pidana pencurian baterai tower VRLA dengan kerugian sekitar 20 juta rupiah, yang mana hal ini dilaporkan oleh beberapa dilaporkan dari karyawan PT Indosat Ooredoo Put Sikon yang sebagai teknisi bagian pemeliharaan. Dari hasil pemeriksaan kedua pelaku awalnya ini kemudian didapatkan bahwa barang bukti ini sudah dijual kepada salah satu berinisial IB dengan harga 1 kilonya itu Rp8.000, sehingga mendapatkan untung 1.600.000. Dari hasil penyidikan, 2 pelaku utama terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun, sementara penadah terancam 4 tahun penjara. Kriska Misma, Kompas TV, Gorontalo. Informasi lainnya, saudara, sejumlah warga di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, mulai menerima bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra senilai Rp900.000. Warga penerima manfaat mengaku sangat terbantu dengan adanya program bantuan pemerintah ini. Sejumlah keluarga penerima manfaat di Kelurahan Sindulang 1, Kecamatan Tuminting, Kota Manado mulai menerima BLT Kesra yang dikirim langsung ke rekening masing-masing sebesar Rp900.000. Sarsia Saleh dan Rita Endune, warga Sindulang 1 Lingkungan 2, termasuk di antara penerima bantuan yang telah menerima transfer sejak 1 November lalu. Keduanya mengaku mengetahui informasi bantuan tersebut melalui grup WhatsApp, kemudian langsung mengecek saldo di Bank Himbara dan menarik uang bantuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama biaya sekolah anak-anak mereka. Tanggal 1 November. Oh oke. Berapa nilainya Bu? 900.000. Oh oke. Ibu ini langsung dikirim dari pemerintah ke rekening PKH. Rekening bank milik Ibu ya, atas nama Ibu.
Nah, Ibu nilainya ini 900.000 nanti akan dimanfaatkan buat apa, Bu? Untuk keperluan anak sekolah dan beli jajan ke sekolah terutama. Untuk anak-anak Iya. ya. Ibu berapa jumlah anaknya, Bu, yang masih Dua. bersekolah? Oh, Dua. oke. Iya. Ibu sebagai penerima tanggapannya apa, Bu? Merasa terbantu sekali dengan adanya program ini. Ibu harapannya apa ke depan? Harapannya biar bermanfaat untuk yang ada yang lain lagi yang belum tersalurkan. Mendapat informasi soal pencairan BLT ini dari mana? Dari grup, Bu. Dari grup WA? Iya. Oh, oke. Itu kapan, Bu, dicair Ibu informasi sudah tersalur di rekeningnya Ibu? Dari Kalamaring, Bu. Kemarin Iya. ya? Oke. Jadi setelah dapat informasi Ibu langsung melakukan pencairan di mana? Di bank itu BRI, Bu. Oh, oke. Nah, Bu, ini kan sudah cair. Ibu akan digunakan untuk apa nantinya dana Baju, ini? ada beli baju sekolah, sepatu, tas, buku, Oke. pulpen. Bu, Ibu sebagai masyarakat yang menerima bantuan ini, Ibu komentarnya, tanggapannya apa dengan ada bantuan dari pemerintah? Ya. Bersyukur atau? Syukurnya, Bu, dapat bantuan, Bu. Oke. Liput boleh? Pemerintah menyalurkan program BLT Kesra melalui Kementerian Sosial dengan nilai Rp900.000 untuk periode 3 bulan, Oktober, November, dan Desember 2025. Dana bantuan dikirim langsung ke rekening Bank Himbara milik penerima manfaat, sementara bagi warga yang belum memiliki rekening, bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Yani Kesingal, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Anak sekolah berapa Ibu sekarang? Saudara, pemerintah Kota Ambon terus memperkuat upaya deteksi dini kanker serviks. Melalui Dinas Kesehatan, Pemkot memperkenalkan metode screening terbaru berbasis HPV DNA. Mendukung peningkatan pelayanan kesehatan khususnya kanker serviks. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kesehatan menggelar kegiatan pengenalan metode screening kanker serviks dengan HPV DNA sebagai co-testing inspeksi visual asam asetat atau IVA. Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Ambon, Rabu 5 November 2025. Kegiatan pengenalan dan screening yang diikuti puluhan orang ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendukung target nasional eliminasi kanker serviks pada tahun 2030. Di Ambon, cakupan screening kanker serviks dengan metode IVA pasca pandemi COVID-19 masih tergolong rendah, yakni di bawah 5%. Dengan mulai diadopsinya metode HPV DNA secara nasional, diharapkan screening kanker serviks menjadi lebih efektif dan menjangkau lebih banyak perempuan, khususnya di daerah-daerah dengan cakupan rendah seperti di Ambon. Tentunya kami memberikan apresiasi dengan kegiatan ini untuk mendukung salah satu program 17 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon, yaitu peningkatan kesehatan kualitas kesehatan masyarakat. Dan kami bersyukur sekali bahwa hari ini lewat Bio Farma melakukan pendeteksian dini kanker mulut rahim untuk 50 peserta. Jangan kemana-mana saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi lain, diantaranya dari Jalan Setapak hingga Rumah Harapan, langkah bersama TNI dan rakyat di TMMD ke-126. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Pangdam 15 Patimura Majen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo resmi menutup TMMD ke-126 di Desa Poka, Dusun Batu Tagepe, dan Dusun Karang-Karang Ambon pada 6 November 2025. Program ini membangun infrastruktur dan rumah layak huni, memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat. Siap, dimulai. Pasukan. Pangdam 15 Patimura
Pangdam 15 Patimura Majen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo menutup rangkaian kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa ke-126 di Desa Poka, Dusun Batu Tagepe, dan Dusun Karang-Karang 6 November 2025. Kegiatan TMMD ke-126 yang dilaksanakan sejak awal Oktober ini meliputi kegiatan fisik dan non-fisik. Di Dusun Karang-Karang berupa jalan setapak, reservoir, dan 3 unit rumah tidak layak huni. Sedangkan di Batu Tagepe diantaranya jalan tangga, jalan setapak, drainase, MCK, dan 2 unit rumah tidak layak huni. Penutupan kegiatan TMMD ke-126 ini ditandai dengan penyerahan alat kerja dan pelepasan pin Satgas yang menandai akhir masa bakti personal Satgas TMMD, sekaligus menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada penerima manfaat. Pangdam 15 Patimura menegaskan hasil karya TMMD ini semoga bisa dimanfaatkan dan dirawat semaksimal mungkin untuk menunjang aktivitas masyarakat demi membantu meningkatkan ekonomi. Kita melaksanakan kegiatan upacara penutupan TMMD ke-126 di wilayah Kodim 1504 Ambon, yang mana dilaksanakan kurang lebih 1 bulan mulai tanggal 8 Oktober sampai dengan 6 November 2025. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dandim 1504 Ambon beserta seluruh anggota yang terlibat dalam Satgas TMMD ke-126 tahun 2025. Ini menunjukkan bahwasanya kami TNI siap membantu pembangunan di wilayah. Ini juga selaras dengan tema TMMD pada kali ini, yaitu dengan semangat TMMD mempercepat pembangunan daerah dan memperkuat ketahanan nasional di wilayah. Sementara itu, Waaca, salah satu penerima manfaat RTLH, mengaku kaget saat mengetahui rumahnya masuk dalam target sasaran fisik TMMD. Ibu 6 anak ini sangat bersyukur rumahnya telah selesai dibangun melalui kerjasama personel Satgas dan warga. Awalnya pertama tuh saya ada percaya tuh, tapi kesemangat angan karena dong bilang katanya itu akan nanti direnovasi semua tuh, dibongkar ya nanti ada terlepas waktu memang dia kejadiannya kan benar-benar dibangun itu memang sangat senang sekali tuh. Alhamdulillah katong sebagai warga yang memang miskin kayak katong begini ada bantuan begitu kan sangat bahagia tuh bagi beta tuh. Mungkin lebih ke masing-masing orang kan ada atas seperti itu. Sebenarnya ada banyak kayak gini, katong bangun rumah itu kan susah, anggaran kan besar. Ya walaupun nanti disambung dapur dengan apa adanya saja tuh, dengan bahan yang ada, yang penting di depannya udah kayak gitu, udah lebih alhamdulillah katong sudah bersyukur itu. Dari balik bilik rumah, jalan panjang setapak warga, dan pusat penampungan air bersih, ada harapan yang tumbuh bersama sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. Erdi Rizal Tualepe, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, Polda Sulawesi Tengah menggelar apel tanggap darurat. Apel berlangsung di halaman markas Polda Sulteng dan dipimpin langsung Kapolda Irjen Endi Sutendi. Polda Sulawesi Tengah menggelar apel kesiapan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di halaman markas besar Polda Sulteng. Kegiatan ini melibatkan personel Basarnas, BPBD, serta TNI sebagai bentuk sinergi lintas lembaga dalam mengantisipasi potensi bencana di wilayah Sulawesi Tengah. Dalam arahannya, Kapolda Sulteng Irjen Endi Sutendi menegaskan pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan seluruh instansi terkait untuk memetakan daerah-daerah rawan bencana. Polda Sulteng juga menyiapkan sekitar 3.000 personel yang siap diterjunkan dalam operasi tanggap darurat. Berbagai perlengkapan rescue turut disiagakan untuk mempercepat respons di lapangan, mulai dari peralatan evakuasi hingga sarana penyelamatan lainnya.
Saya rasa teman-teman dari BPBD, dari pihak-pihak terkait, BMKG sudah memetakan potensi-potensi kerawanan tersebut, termasuk dari Polda sudah memetakan potensi kerawanan tersebut, dan ini tentunya menjadi pedoman untuk mengingatkan masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat, dan mengingatkan kita semua untuk siap kalau suatu terjadi bencana, sehingga kita memudahkan kita untuk bagaimana cara bertindak kita ketika ada bencana, termasuk hal-hal lainnya yang terkait bila terjadi bencana. Apel kesiapsiagaan ini diharapkan memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam menghadapi cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi dalam waktu dekat. Rolis Muhlis, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Informasi lainnya, saudara, di tengah gempuran industri tekstil modern, sekelompok ibu rumah tangga di Negeri Laha, Kota Ambon menghadirkan karya ramah lingkungan. Mereka mengembangkan batik ekoprint berbahan alami yang tak hanya indah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi perempuan pesisir. Kelompok usaha Mahina Ekoprint di Negeri Laha, Kota Ambon, menjadi pelopor batik alami di Maluku. Mengandalkan bahan dari alam, mereka mencetak motif menggunakan daun, bunga, dan batang tanaman yang tumbuh di sekitar rumah. Teknik stem dan pounding menjadi cara utama mencetak pola di atas kain putih polos. Hasilnya, corak batik khas Maluku yang unik dan artistik lahir dari tangan-tangan kreatif para ibu. Dari proses sederhana itu, lahirlah beragam produk seperti shawl, tote bag, dan pakaian dengan harga mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000, tergantung bahan dan tingkat kesulitan motif. Pertama, kita melakukan mordan untuk membersihkan kain dari residu-residu sisa dari pabrik agar pada saat kita pemotifan itu daun itu lebih menempel dengan sempurna. Setelah itu, untuk hari kedua kita mulai dengan pemotifan, yaitu memberikan motif dengan memberikan daun dan juga batang ataupun bunga kepada kain dasar yang sebelumnya telah kami mordan pada hari sebelumnya. Usaha Mahina Ekoprint didirikan sejak 14 Agustus 2024 setelah para anggotanya mengikuti pelatihan bersama Jeff 6 dan Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku. Dukungan itu menjadi awal munculnya batik Ekoprint di Ambon yang kini mulai dikenal luas hingga keluar daerah. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, usai pariwara kami kembali dengan informasi belanja oleh-oleh sambil menyelami cerita budaya Maluku. Anda kembali menyaksikan Kompas News Ambon, saudara. Bagi wisatawan yang berkunjung ke kota Ambon, berburu oleh-oleh tak sekadar soal membeli souvenir. Kini sejumlah tempat penjualan produk khas daerah menghadirkan pengalaman berbeda dengan menampilkan sisi budaya Maluku melalui galeri mini yang edukatif. Berada di kawasan pusat kota Ambon, salah satu toko oleh-oleh The Ambon Manise menghadirkan konsep unik, menggabungkan aktivitas belanja dengan edukasi budaya. Di tempat ini, pengunjung dapat menemukan beragam produk lokal, mulai dari makanan ringan tradisional, minyak kayu putih, teh rempah, batik tenun, hingga perhiasan mutiara. Semua produk menonjolkan kekayaan alam dan kearifan lokal Maluku. Namun bukan hanya soal belanja, pengunjung juga diajak menyelami sejarah dan tradisi masyarakat Maluku lewat galeri mini yang menampilkan beragam artefak, foto, serta informasi tentang adat istiadat daerah.
Suasana ini memberi pengalaman tersendiri bagi wisatawan untuk mengenal lebih dekat budaya lokal. What interests me the most is the ikat, the art of ikat, because it's bagus, and the ikat tells stories. They tell about culture, and but also the way how it is made interests me a lot, because it is a weaving technique and also a technique in dyeing. And I think people who make ikats must be very, very clever. Produk-produk yang dipasarkan di tempat ini sebagian besar berasal dari pelaku UMKM lokal. Melalui kolaborasi seperti ini, upaya pemberdayaan ekonomi kreatif di Maluku terus tumbuh, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah ke masyarakat luas. Yang membedakan kami dengan yang lainnya, kami punya mini museum tentang Maluku, namanya Maluku Mini Gallery. Jadi setelah pengunjung sudah datang berbelanja, kami menawarkan pengalaman yang lain. Mereka bisa berkunjung ke Maluku Mini Gallery. Mereka bisa melihat kebudayaan Maluku di sana, bisa coba pakai pakaian tradisional Maluku di sana, dan itu gratis untuk pengunjung kami. Dengan konsep yang menggabungkan ekonomi kreatif dan pelestarian budaya, kehadiran ruang seperti ini menjadi bentuk baru promosi kearifan lokal di tengah geliat pariwisata Ambon. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, tak hanya Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat Daya yang dikenal dengan keindahan lautnya, Kabupaten Sorong juga menyimpan potensi wisata bahari yang menakjubkan, tepatnya di Pulau Yerusel, surga tersembunyi yang mulai menarik perhatian wisatawan. Tak hanya Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat Daya yang memiliki destinasi wisata bahari yang indah. Daerah lainnya seperti Kabupaten Sorong juga memiliki potensi wisata bahari yang selama ini tak terlihat di Pulau Yerusel. Pulau ini terletak di wilayah Kampung Arar, Distrik Mayamuk. Nantinya di dermaga tersebut sudah tersedia perahu motor yang disewakan nelayan setempat menuju Pulau Yerusel. Perjalanan ke Pulau Yerusel dengan perahu motor memakan waktu selama 10 menit saja, dengan biaya sewa perahu motor pulang pergi per orang sebesar Rp30.000. Ketika tiba di sana, mata pengunjung akan dimanjakan hamparan pasir putih di bibir pantai. Laut Pulau Yerusel berwarna biru dan jernih, serta terdapat deretan terumpu karang yang indah. Tempat ini sangat cocok bagi pengunjung yang ingin menyelam ke dasar lautan atau snorkeling, yakni menyelam hanya di permukaan laut. Terdapat juga kawasan hutan mangrove di Pulau Yerusel. Pulau Yerusel dikelola seorang warga Kampung Arar bernama Saleh Mailibit. Selaku pemilik hak ulayat, pria berusia sekitar 60 tahun ini mengubah Yerusel dari pulau tak terurus menjadi tempat wisata sejak tahun 2022. Dengan menggunakan modal sendiri, Saleh membersihkan seluruh kawasan pulau itu dan mendirikan sejumlah pondok wisata yang disebut Honai. Tarif masuk ke Pulau Yerusel senilai Rp5.000 per orang. Sedangkan biaya sewa setiap pondok bervariasi antara Rp25.000 dan Rp50.000. Saleh mendapatkan pemasukan yang signifikan dari pengelolaan Pulau Yerusel. Saat momen libur keagamaan dan sekolah, ayah 4 anak ini bisa meraup penghasilan Rp1,5 juta per hari.
Berkah yang diraih Saleh dari Pulau Yerusel tak hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Ia juga berhasil menyekolahkan salah seorang putrinya hingga jenjang perguruan tinggi. Tempatnya ini saya punya tempat, ini artinya punya tempat. Kira-kira kalau saya olah seperti begini berarti masa depannya untuk saya punya anak-anak. Punya masa depan bukan apa tapi untuk sekolah, jaminan sekolah apa ya tahu. Jadi saya mulai usahakan sampai sepuana itu sekolah sampai sekarang ya syukur-syukur alhamdulillah bisa masuk kuliah juga. Kan hasilnya dari sini juga. Tidak Bapak kalau boleh tahu nih biaya masuk ke sini berapa nih Bapak ke Pulau Yerusel? Kalau masuk di sini hitung per kepala hanya 5.000. Kalau masalah lombot itu kan semua lombot dari Kampung Arar. Nah, jadi lombot itu kan nanti bicaranya dengan orang yang punya lombot. Kan dia biasa pakai masuk ke sini PP 30.000. Kalau untuk tarif pulu 5.000 saja per kepala. Nah, mungkin di situ orang rasa tertarik di situ karena memang hanya mungkin ongkos penyeberangannya yang agak sedikit mahal karena 15. Tapi kalau tarif ke pulu itu hanya 5.000 per kepala. Pokoknya kalau honainya saja yang kita pakai tarifnya karena honainya ini kan saya buat beli seng, beli papan, pakuap. Tapi kalau untuk pulu ini ya sudah ini namanya saya punya pulu jadi saya yang kerja ya pasti bebas-bebas saja tuh hanya tarif 5.000 itu juga untuk tarif itu untuk menjaga kemungkinan pembersihan kekurangan artinya macam honai sudah lapuk-lapuk dia pucet mungkin saya balik cat ada yang rusak mungkin saya balik paku untuk perbaiki itu saja yang tarifnya 5.000 itu untuk jadinya untuk itu lagi kalau memang saya simpan-simpan atur ya mungkin kelebihannya ada untuk anak-anak punya jajan sekolah. Oh ini berawal dari untuk kehidupan ekonomi Bapak ya? Ekonomi saja Bu, iya wisata begitu lah. Bapak kalau boleh tahu per gazebo yang Bapak ini berapa ini sewanya ini? Kalau misalkan pengunjung datang duduk di gazebo di honai-honai ini berapa nih Bapak? Kalau honai yang seng ini 50, kalau honai yang pakai ini nipa-nipa ke daun, bobo ke atap ini hanya 25. Keindahan Pulau Yerusel pun diakui Kinasti, salah seorang pengunjung yang datang dari kota Sorong. Kinasti bersama keluarganya telah berkunjung ke pulau ini sebanyak 2 kali. Karena menurutnya Pulau Yerusel menjadi salah satu destinasi wisata dengan keindahan alam yang memukau, biaya terjangkau dan sangat bersih. Ia berharap tak hanya tersedia pondok wisata, namun juga lapak pedagang aneka kuliner sehingga dampak ekonomi tempat ini semakin meluas. Biaya untuk masuk ke sini juga relatif sangat murah ya, terjangkau banget apalagi untuk keluarga-keluarga yang mau menikmati alam bebas kayak yang suka dengan suasana pantai begitu. Bolehlah pilih Pulau Yerusel. Sorry. Harapannya ke depannya apa nih Mbak untuk pulau ini sendiri? Harapannya sih untuk kedepannya itu semoga bisa lebih lebih maju lagi dan bisa ekowisatanya itu bisa dikembangkan lagi begitu, mungkin ditambah-tambahin yang untuk orang jualan begitu kan, soalnya nih kok kayaknya nggak ada yang jualan gitu kan, biar bisa untuk menambah penghasilan juga kan yang mau jualan di sini karena menarik sekali sih. Selain mudah dijangkau tempatnya juga tuh lingkungannya tuh bersih banget gitu. Pulau Yerusel kini menjadi permata baru destinasi wisata di bumi Papua Barat Daya. Dukungan pemerintah daerah bagi warga setempat yang mengelola destinasi wisata yang potensial sangat dinantikan demi mengatasi masalah pengangguran di tanah Papua. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kompas News Ambon edisi hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Kompas TV, independen,
terpercaya.